lantas apa upaya yang dilakukan oleh Dewan Pers setelah melakukan mitigasi terhadap persoalan-persoalan yang ada? Jadi Dewan Pers concern terhadap beberapa faktor. Antara lain pertama, Dewan Pers punya tanggung jawab memberikan literasi baik kepada media maupun kepada awak media untuk melakukan peningkatan kompetensi. Caranya ada beberapa faktor. Pertama, bisa melakukan uji kompetensi. Uji kompetensi. Nah, problemnya adalah handicap yang dihadapi oleh kita, adanya pemangkasan anggaran ini juga berdampak berimplikasi terhadap pengurangan kuota peserta uji kompetensi. Dulu itu 1 tahun kalau nggak salah 800-an ya Mas Reza ya, koreksi barangkali saya salah, untuk wartawan bisa ikut uji kompetensi berbagai level, muda, madya, utama, dan didistribusikan di berbagai lembaga uji. Ada organisasi pers, ada kampus, ada perusahaan pers, mereka mengadakan uji kompetensi. Nah, sekarang implikasi atau dampak dari pemangkasan anggaran itu kalau nggak salah hanya 200-an ya Mas Reza. Kita di Komisi Pengaduan ini memang ada eh, keistimewaan dari sisi jumlah tim ya yang ada di kita. Kalau di beberapa komisi yang lain itu TA itu rata-rata cuma satu. Nah, sementara di Komisi Pengaduan itu ada dua. Sementara untuk Pokja di beberapa komisi itu ada rata-rata tiga, ada yang dua. Ini yang perlu saya sampaikan sama kawan-kawan semua bahwa pertama teman-teman, Dewan Pers merupakan lembaga publik di mana kita berkonsentrasi terhadap layanan publik yang berkaitan dengan media. Perlu saya informasikan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan jumlah aduan yang masuk dalam kurun waktu dari Januari 2025 hingga Juli akhir 2025 mengalami peningkatan. Satu, kita melihat bahwa publik saat ini sudah sadar, sudah melek terkait dengan apa yang harus mereka lakukan ketika bertemu, berjumpa dengan media atau wartawan yang bermasalah. Satu. Yang kedua, menjamurnya, bertumbuhnya media-media baru, terutama online, yang mayoritas tumbuh di berbagai daerah, ini tidak diimbangi, tidak dibarengi dengan banyak hal. Satu, kualitas jurnalisnya. Yang kedua adalah apa? Adalah semangat media dalam memproduksi produk-produk jurnalistiknya. Banyak wartawan-wartawan yang ada di beberapa daerah, khususnya portal online, mereka belum memiliki kompetensi sebagai wartawan. Boro-boro mereka ikut uji kompetensi, muda, madya, atau utama. Memiliki keterampilan-keterampilan dasar sebagai jurnalis pun itu juga masih banyak kita temukan yang belum mumpuni masuk pada wilayah itu. Begitu juga dengan media-medianya. Sehingga apa? Sehingga banyak media dan wartawan yang abai terhadap ketentuan-ketentuan yang harus ditempuh dilakukan dalam memproduksi produk dan karya-karya jurnalistik. Nah, implikasi dari situ sehingga muncullah jumlah peningkatan aduan yang sangat-sangat signifikan. Bapak Ibu
rekan-rekan media yang saya hormati, yang saya banggakan, kami di Dewan Pers menangani proses pengaduan ini secara profesional dan proporsional, ya, secara profesional dan proporsional. Dewan Pers punya tanggung jawab memberikan literasi baik kepada media maupun kepada awak media untuk melakukan peningkatan kompetensi. Saat ini kita sering menjumpai di beberapa daerah, terutama ya di Jakarta sih mungkin mudah-mudahan tidak ada ya, di beberapa daerah itu ada, bahkan ya beberapa media-media yang menggunakan nama-nama lembaga negara, ya, institusi negara, KPK, Polri. Itu eh, kita akan tertibkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Ini implikasinya berbahaya. Orang eh, ambigu nantinya bahwa jangan-jangan, dan kecenderungannya kita melihat ada upaya yang sengaja dibikin oleh pemilik media me mememper-memperkan, memirip-miripkan, menyaru-nyarukan dengan lembaga-lembaga itu, seolah-olah jadi dia merupakan perpanjangan atau perwakilan dari lembaga atau institusi itu gitu. Perlu ada kebijakan atau perlu ada andil dari semua pihak, terutama pemangku kebijakan, apakah itu Dewan Pers, apakah itu pemerintah, agar pemerintah baik pusat maupun daerah, agar media bisa survive, bisa hidup. Nah, cuman kan sampai saat ini coba kalau misalnya kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan sama pemerintah untuk membuat media ini bertahan. Mungkin teman-teman barangkali bisa memberikan contoh apa. Nah, rata-rata mereka pada survive masing-masing dengan caranya masing-masing, dengan kreativitas masing-masing. Ketika ini dibenturkan dengan media-media arus utama, media mainstream yang sudah terlalu banyak aturan, nggak boleh nggak boleh nggak boleh ini dan itu, and-nya sudah jelas, ditambah lagi dengan pajak-pajak yang sudah ditentukan. Sementara beberapa platform yang muncul saat ini aturannya nggak jelas, pajaknya nggak jelas. Kemudian media arus utama suruh tarung bebas di situ, nggak ada wasitnya, nggak ada yang ngatur. Menurut saya ini problem. Dewan Pers menganggap bahwa jalan tugas dan fungsi sebagai jurnalisnya boleh gitu. Dan ketika ada persoalan, nggak bisa langsung ditangani sama polisi, nggak bisa langsung ditangani sama kejaksaan, kita yang take over. Clear kalau untuk wartawannya, Mas Yogi ya. Yang jadi perdebatan itu yang media. Nah, media karena kita menganggap bahwa dengan berbagai pertimbangan perlu ada ketentuan, perlu ada syarat-syarat yang harus ditempuh, yang harus dilakukan oleh media untuk bisa jadi media yang melakukan partnership kerjasama dengan institusi tadi gitu. Itu sih dari saya. Silakan Mas Indria barangkali menambahkan. Ini hanya menambahkan saja. Jadi sebenarnya pada intinya bahwa kerjasama dengan Pemda, termasuk dalam kerjasama iklan atau apapun bentuknya, itu clue-nya adalah persyaratan ada di tangan oleh Pemda, mutlak ada di Pemda. Artinya apa? Ketika Pemda membuat aturan bahwa media yang bekerjasama dengan media tersebut, dengan Pemda tersebut harus terverifikasi, ya Dewan Pers juga tidak bisa memberikan larangan atau memberikan tambahan, karena itu otoritas masing-masing Pemda. Bahkan kan kalau nggak salah sekarang, bukan nggak salah, setahu saya itu ketika mau bekerja sama dengan Pemda itu misalnya harus sudah masuk e-katalog dan segala macam. Ketika e-katalog nggak bisa masuk karena media tersebut belum di dalam e-katalog disebutkan media harus terverifikasi dulu segala macam. Itu sebenarnya mutlak di Pemda. Bahkan ada beberapa wilayah yang menyatakan misalnya nih, media yang bisa bekerja sama adalah media yang merupakan media lokal di daerah tersebut. Itu syaratnya benar-benar ditentukan oleh Pemda itu. Dewan Pers memberikan payungnya ya payung yang umum aja. Tadi misalnya disebutkan oleh Pak Jasuli bahwa pers
berbadan hukum monggo nggak segala macam. Tetapi ketika sudah berurusan dengan Pemda dalam kerjasama yang lebih detail, ya itu wewenang Pemda masing-masing. Apakah dia sudah tersertifikasi atau belum? Kita tangani, Pak. Tidak ada urusan. Mereka wartawan yang terintimidasi atau misalnya ada ancaman terhadap wartawan yang bersangkutan, ternyata wartawan tersebut belum ikut uji kompetensi, artinya kan belum tersertifikasi kan, itu tidak menghalangi kita untuk melakukan penanganan, melakukan perlindungan. Kita pasti tangani itu, Pak. Yang jelas itu pasti sudah ditangani sama Komisi Hukum. Nanti akan kita cek kalau misalnya hari ini Pak Budi akan minta bagaimana sebenarnya hasil aduan yang masuk kemarin. Nanti mungkin Mas Reza bisa komunikasi sama teman-teman Komisi Hukum apa hasilnya. Itu yang pertama. Yang jelas bahwa kalau terkait dengan kekerasan, intimidasi terhadap jurnalis, terhadap wartawan, kita pasti akan concern.